bersama-sama menciptakan sekolah bersih istimewa ini. Caranya nanti dari pemerintah daerah akan memberikan penjelasan bahwa yang namanya sekolah bersih itu apa saja sih poin-poinnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita mendukung program ini. Ini yang penting buat kami ya. Kalau poin-poin bahwa bersih istimewa itu seperti ini, itu nanti akan dijelaskan. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini itu kami memerintahkan para pengawas pembina sekolah masing-masing untuk melihat kondisi awal sekolah. Hanya dari sisi kebersihannya saja. Artinya bukan mengecek kayak mau akreditasi ya, tidak ya. Kita hanya bicara soal kebersihan, kerapihan. Kebersihan itu menyangkut lingkungan, ruangan, toilet, gudang. Nah, kalau kerapihan menyangkut berkas-berkas. Misalnya di ruang guru, itu kalau bisa diusahakan di meja itu tidak bertumpuk. Jangan punya asumsi tumpukan meja itu bukti sebuah pekerjaan gitu ya. Tetapi bagaimana membuat meja itu juga dalam keadaan rapi, sehingga kita bekerja dengan semangat seperti itu. Nah, dalam minggu ini, insya Allah pengawas pembina akan hadir ke sekolah masing-masing. Mungkin awalnya di negeri, tapi juga nanti akan semua ya untuk negeri dan swasta. Setelah itu, maka akan ada laporan awal nih kondisi sekolahnya seperti apa. Lalu kewajiban Bapak dan Ibu sekalian adalah membuat program bersama-sama dengan seluruh warga sekolah, baik itu ATU, guru, penjaga, satpam, kemudian siswa pada khususnya, untuk bagaimana kondisi awal ini terus ditingkatkan menjadi lebih baik dari sisi kebersihannya gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya program dan melakukan program itu secara rutin, maka setiap Bapak Ibu melakukan sesuatu, misalnya nih, guru saat pengawas datang dalam keadaan berantakan mejanya, meja kantor. Gak apa-apa, berantakan dulu. Nah, itu di foto dan video dulu Bapak Ibu. Lalu nanti ketika Bapak Ibu mengajak para guru untuk merapikan bersama-sama mejanya, itu juga difoto sama videoin gitu. Sehingga ada proses sebelum dan sedang lalu setelahnya. Itu setiap ruangan seperti itu. Misalnya toilet, pas dikunjungi pertama banyak tapak-tapak sepatu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada anggaran sedikit untuk pengecatan misalnya. Ya sudah konsentrasikan ke pengecatan toilet. Nah, saat pengecatannya itu divideoin lagi baru nanti setelahnya. Begitu setiap ruangan, lapangan, taman, ya dan lain sebagainya. Nanti dari apa yang sudah kita lakukan itu, setiap Senin minggu keempat Bapak Ibu setiap sekolah wajib membuat video pendek selama 3 menit untuk mengakumulasi, memamerkan apa yang sudah dilakukan before dan afternya, seperti itu. Sehingga kalau 1 bulan sekali diupload, kita akan melihat nanti, bulan pertama sudah ada nih perbaikan dari kebersihan toilet. Nanti bulan berikutnya lebih ada lagi kemajuan di bidang apa seperti itu ya. Jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu selain punya tim kebersihan harus punya tim IT-nya, tim medsosnya. Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ria atau pamer yang nggak dosa, itu adalah pamer kinerja. Jadi kami meminta pameran kinerja Bapak dan Ibu dalam rangka memperbaiki keadaan kebersihan sekolah masing-masing. Saya mohon kita di Kabupaten Bogor, di Bantar Endah kita di Kabupaten Bogor itu sudah punya tim PIC, tim nanti akan medsos.
oleh Pak Kabak dari Pemda juga, itu videonya tuh diuploadnya kemana. Nanti pada saat minggu keempat, Senin minggu keempat di akhir bulan, kami akan cek Bapak Ibu ya, dari sekian ribu sekolah, itu ada berapa yang upload dan ada berapa yang cuek-cuek aja. Kalau yang upload tentu saja akan kami apresiasi. Nah, yang belum upload kami akan panggil. Kenapa tidak mau ikut serta dalam program yang sedang digulirkan oleh bupati kita seperti itu, ya. Jadi sekali lagi ini kita tidak bicara lomba dalam arti lomba yang nanti ada juara 1, 2, 3 Bapak Ibu ya, tetapi kita bicara ingin membudayakan bagaimana sekolah menjadi bersih istimewa. Karena membangun budaya itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sehingga kita perlu kemauan, kehendak bersama bahwa kita ingin semua sekolah bersama-sama dengan Pemda dalam keadaan bersih dan istimewa. Mungkin intinya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti secara teknis, detil, kriteria, kami mohon bantuan dari Pak Kabak dari Setda untuk memberikan paparannya. Mungkin dari saya itu, setelah nanti paparan baru mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kabak, mangga masuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak, Ibu Kepala Sekolah, para pemilih, para pengawal, serta rekan-rekan di Universitas satu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, Ibu Bapak ya, gitu. Di pagi hari yang cerah ini ya, suasana masih sangat adem ya. Kita kena musibah banjir di Cisarua. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk talabul ini pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan saya masih dalam keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bu. Dahulu tahun 2020, 2023 kalau saya, 2021, 2022 itu masih menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sekarang saya berdinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita buktikan dan perlu kita kerjakan bareng-bareng secara bersama kaitan visi misi dari Bupati Bogor. Jadi Bapak Ibu pada tahun 2025 ada cita-cita besar yang ingin diraih oleh Pemda Kabupaten Bogor dan ini itu visi misi Bupati Bogor, yaitu kenapa Kabupaten Bogor itu belum bisa mendapatkan Piala Adipura. Jadi cita-cita besarnya di situ, Bu. Selain ada big besar lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kita memiliki slogan Tegar Beriman, tertib, segar, bersih, indah, aman, dan nyaman gitu. Nah, tentunya Tegar Beriman itu harus berimplikasi dan harus terwujudkan dalam pola kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Di sini kami dari bagian SDA menyampaikan beberapa poin-pointer ya kaitan dengan kegiatan. Kalau tadi Bu Sekdis menyebutkan bahwasannya sekolah sekolah apa tuh tadi Bu? Bersih ya, Bu Nina ya? Halo Bu Nina? Sekolah bersih istimewa. Sekolah bersih istimewa. Jadi memang itu salah satu pointer. Jangan sampai kita memiliki program hanya sebatas pada launchingnya saja gitu. Tetapi
akarnya itu tidak kuat gitu. Nah, salah satu akar yang mendukung kegiatan untuk percepatan perairan Adipura dan menciptakan lingkungan tertib, segar, bersih, aman, dan nyaman itu salah satunya di sekolah-sekolah. Nanti akan merembet ke sektor yang lain. Pada tahap awal, kita baru sampai di lingkup organisasi perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, dan SD, SMP negeri. Nanti ke depan tidak akan lama lagi SD, SMP swasta pun akan ikut serta dalam kegiatan ini, gitu. Karena tidak hanya tidak hanya satu sektor aja, tetapi semua harus mendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, rumah awal dari kegiatan ini diambil dari asa citanya Presiden kita Pak Prabowo, yaitu asa cita yang ke-8, kaitan tentang lingkungan hidup yang harmonis ya. Terus turun ke bawah menjadi visi misi Bupati Bogor pada misi yang ketiga, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang menuju serta lingkungan hidup yang berkeadilan. Jadi antara angka kita dan visi misi Bupati Bogor ini sudah kait mengait. Selanjutnya kami di bagian SDA ada juga kaitan dengan rencana strategis pemerintah Kabupaten Bogor. Rencana strategisnya itu antara lain itu kaitan dengan kegiatan lingkungan hidup, terutama kaitan dengan pengelolaan sampah, Ibu dan Bapak. Jadi itu ya rumah besarnya, dasar hukumnya kita kenapa melaksanakan ini. Walaupun harusnya kegiatan ini sudah menjadi sehari-hari, gitu. Bukan karena ada visi misi, ada aksa cipta, atau ada peraturan lainnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tahap awal ini peserta terdiri dari 31 perangkat daerah, 4 RSUD, 40 kecamatan, 19 kelurahan, 416 desa, 101 puskesmas, dan seluruh SDN SMPN se-Kabupaten Bogor. Dari 2 hari sejak diluncurkannya SK tim dari Sekda mengenai penilaian kebersihan lingkungan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SP dengan nomor 00.1.2.3/1146 tentang penilaian kebersihan tingkat Kabupaten Bogor. Di rekap kami sudah ada kurang lebih yang sudah masuk dalam link ya. Yang pertama untuk OPD berjumlah 23 OPD dan 1 UPT. 2 kecamatan berjumlah 28 kecamatan. Sedangkan untuk sekolah berjumlah kurang lebih 23 sekolah negeri. Itu dari SD maupun SMP negeri. Gitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Sekdis. Kalau ada berbicara tentang kebersihan, menilai kebersihan di tempat lain, di kantor lain, tapi kantor sendiri belum bersih. Kalau doktrinnya seperti itu, kapan kita bareng-bareng untuk selalu bersih gitu. Jadi saya berharap karena ini sudah menjadi kebijakan dan target rencana strategis Bupati Bogor, ayo bareng-bareng kita barengan mempersiapkan diri untuk menuju Kabupaten Bogor meraih Piala Adipura. Itu gambaran awal Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kaitan dengan mekanisme kebersihan, jadi perlu penekanan kembali bahwasannya ini bukan lomba. Kalaupun ini nanti lomba, ini akan menjadi kebijakan bupati. Dan mungkin pasti akan beliau tipenya yang orang yang tidak ingin segala sesuatu pakai seremoni ya. Tapi beliau ingin ada standar sendiri tentang kebersihan kayak gitu. Jadi meskipun ini lomba, kita sudah terbiasa karena habit itu sudah terbentuk gitu ya. Kalau dahulu waktu saya di Disdik, waktu saya di Kabit SMP sama Kabit Sapras, itu saya selalu keliling-keliling ya SMP ya. Mengingat masa lalu, keliling-keliling SMP pagi-pagi sudah nongol di SMP, memeriksa toilet, memeriksa bangunan. Kalau di SD saya belum kekejar ya, karena jumlahnya lumayan banyak gitu. Tapi saya rasa apa yang sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian, ini nggak terlalu sulit ya. Kalau berbicara kebersihan, seperti yang tadi dibilang oleh Bu Nina, Bu Sekdis, tidak harus tentang masalah bangunan ya. Tapi ketika bangunannya kurang dirasakan kurang pas atau kurang layak, tapi kalau misalkan dijaga minimal ada upaya yang kita lakukan. Itu. Bapak Ibu sekalian,
kaitan tentang indikator dan mekanisme penilaian, di sini ada beberapa indikator yang menjadi penilaian itu, yaitu yang pertama indikator kebersihan dan kerapian terkait lantai, dinding, dan langit-langit bersih tanpa debu dan kotoran. Bisa dicek nih. Yang B, tidak berserakan baik di dalam maupun di luar ruangan dan halaman kantor. C, meja kerja, kursi, dan peralatan kantor tertata dan rapi. D, toilet bersih, kering, dan memiliki perlengkapan yang memadai. Ini kaitan dengan indikator yang pertama, yaitu satu, kebersihan dan kerapian. Lalu yang kedua, kaitan dengan pengolahan sampah. Gitu. Yang A, sebenarnya tempat sampah terpisah untuk sampah organik, anorganik, dan B3, ini khusus untuk rumah sakit. Yang B, adanya upaya pengurangan sampah seperti penggunaan kembali dan daur ulang. Kalau di sekretariat daerah sudah ada bank sampah, Bu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak ingin melaksanakan bank sampah, bisa berkoordinasi dengan bagian SDA, Bu. Dan kita bisa bareng-bareng membiasakan anak didik, peserta didik kita untuk melakukan kegiatan bank sampah. Selain lingkungan kita menjadi bersih, anak-anak juga dididik untuk menabung ya Bu ya. Karena kan di situ nanti ada tabungan, ada nilai yang akan diperoleh oleh para peserta di bank sampah itu. Yang ketiga, kaitan dengan keindahan dan estetika. A, ruangan tertata rapi, termasuk tanaman hidup dan hiasan, ya, bukan tanaman bunga berbahan plastik. Yang B, cat dinding atau tembok kantor, ruangan dan pagar tidak kotor, mengelupas dan tidak ada coretan. Dan C, papan nama, poster, dan informasi tentang hubungan kebersihan serta informasi lainnya tertata rapi dan mudah dibaca. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita ngecat sekarang, kita uangnya dari mana? Gitu. Perlu digarisbawahi bahwasannya ini rapih ya Bu ya, bukan artinya langsung dicat ulang ya. Kalau memang sudah dianggarkan benar, kalau memang belum dianggarkan, ya berarti yang penting catatannya itu rapih dan tidak kotor, itu aja Bu. Ya. Sama dengan Nisota juga, karena konsep pengadaan barang dan jasa itu perlu diperhatikan Bu ya, jangan sembarangan gitu. Yang keempat, indikator keempat yaitu kesehatan dan kenyamanan lingkungan kantor, Bu. Di sini A, sirkulasi udara baik dan ventilasi yang memadai dan tidak ada bau yang tidak sedap. B, memiliki pencahayaan yang cukup untuk kenyamanan bekerja. C, ruangan bebas dari nyamuk dan hama. Yang ke D, tersedianya kotak P3K, alat pemadam api ringan dan tempat cuci tangan beserta dengan sabunnya. Kalau di sekolah biasa suka ada UKS ya Bu ya. 5, indikator yang kelima yaitu partisipasi dan inovasi. Kalau dari range penilaian, angka partisipasi pengolahan sampah dan kesehatan ini memiliki nilai yang agak tinggi Bu ya, kurang lebih 20 sampai 30 gitu. Partisipasi dan inovasi ini lebih tentang bagaimana kita menciptakan habit kebiasaan dari penghuni yang ada di sekolah itu untuk mengenai kegiatan kebersihan. Untuk partisipasi inovasi ini ada dua. Indikator yang A, seluruh pegawai berperan aktif dalam menjaga kebersihan serta seperti program kerja, bakti, rutin atau bentuk lainnya yang melibatkan peran serta pegawai. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nina, kalau ada kegiatan kerja bakti, silakan Ibu ambil fotonya atau videonya. Itu durasinya maksimal 3 menit ya Bu ya. Yang B, membuat dokumentasi dalam bentuk video dengan durasi waktu maksimal 3 menit yang memuat paling sedikit satu, kondisi kantor sebelum dilaksanakan kebersihan, dua, kondisi kantor setelah dilaksanakan kebersihan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan dari rekan-rekan OPD, dari beberapa sekolah SD, SMP itu sudah memberikan link ya, link mereka tentang kegiatan kebersihan di masing-masing instansi. Jadi, kami berharap, pimpinan kita berharap, ini bukan lagi kegiatan seremoni, tapi sudah menciptakan habit kebiasaan yang memang harus tercipta dari masing-masing individu masyarakat Kabupaten Bogor. Bapak Ibu, yang saya banggakan, ini kalau berbicara kayak gini nggak ada dialog, nanti dialognya jadi sepi ya. Kenapa? Oh, oh, disable nggak bisa di-share. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah berbicara indikator, lalu kita nanti berbicara tentang mekanisme ya. Mekanisme. Oke. Nih.
yang ada link ini, bukan ini. Nah, mengenai mekanisme, eh, sebenarnya kegiatan ini sudah di launching dari minggu kemarin ya, sebelum puasa ya. Tanggal 27-28 itu on the spot penilaian ya dari Setda ke organisasi perangkat daerah 31 organisasi perangkat daerah plus 4 rumah sakit umum daerah. Itu langsung on the spot ke instansi-instansi sesuai dengan indikator kita mengecek ya. Yang kedua yaitu eh, terkait poin 1 pada bulan berikutnya yaitu bulan Maret sekarang penilaian kebersihan dilakukan tidak secara on the spot. Sama seperti instansi-instansi yang lain seperti kecamatan, kelurahan, desa, satuan pendidikan itu mengirimkan video selama 3 menit. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwasannya, oh ini hanya ngirim video aja, ambil on the spot yang dirasakan bersih. Tetapi nanti kami dari Setda, bahkan dari Bupati sendiri itu akan mengambil sampel ya, sampling sekolah yang memang akan dikunjungi. Jadi nggak mungkin juga semuanya dikunjungi, tapi akan mengambil sampel sekolah yang akan dikunjungi. Itu video singkat berdurasi 3 menit ke sekretariat daerah melalui bagian sumber daya alam untuk OPD. Tetapi untuk masing-masing satuan pendidikan itu bisa mengupload link yang sudah diberikan ke distrik ya. Nah, itu di-share nanti. Nah, itu sudah di-share ya, rekan-rekan yang poin G. Ya, satuan pendidikan SDN dan SMPN. Ini nanti tidak menutup kemungkinan juga dengan SD, SMP, MT swasta ya. Karena penilaian Piala Adipura itu tidak terbatas hanya pada satuan pendidikan negeri saja gitu. Tapi ini diawali dari SD, SMP negeri terlebih dahulu. Nanti SMA juga akan menyusul ya. Ini ada KCD nggak, Bu Nina? Bu Nina? Halo Bu Nina? Halo Pak, kalau KCD yang ngundang nggak bisa kita Pak. Oh iya, nanti dari Setda ya. Iya Kita dari undang ya, saya. secara khusus ya. Iya, Iya. ini untuk satuan pendidikan sudah ada linknya, sudah di-share. Terus selanjutnya untuk dinas pendidikan, itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan biasanya terutama khusus untuk SD ya. Pak, gimana Pak? Bangunan kami aja belum selesai, bahkan kami aja eh, ada yang masih gabung, masih dalam kondisi yang kurang baik. Nggak usah khawatir Ibu dan Bapak, silakan Ibu kerjakan semampunya ya. Semampunya kaitan bangunan itu kaitan tugasnya dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah daerah. Silakan Ibu guru, Bapak guru, laksanakan program sesuai arahan dari pimpinan. Kebersihan tetap dijaga, kaitan bangunan silakan laporkan. Yang penting Bapak dan Ibu sudah ada upaya untuk menuju kita kerja bebarengan menuju Kabupaten Bogor yang tegak beriman dan mempercepat raihan Piala Adipura. Kita lebih enak sharing ya, jadi nggak terlalu banyak dari saya juga ya. Eh, Mungkin dari kami dari bagian SDA demikian. Kita sharing lebih lanjut nanti dipandu oleh Bu Sekdis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita langsung tanya jawab Bapak Ibu ya. Silakan bagi yang mau bertanya mengacungkan tangan nanti sama Pak Iqbal dibuka mic-nya. Silakan Bu Lingling. Iya, terima kasih Pak izin bertanya. Ya. Saya sekarang dari TK Anida Cilengsi. Untuk yang TK apakah sama juga Pak mekanismenya segala macamnya? Soalnya tadi kan saya lihat tulisannya SD dan SMP negeri ya.
Iya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Untuk jenjang Bu sama semua Bu TK PAUD. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, kebiasaan rapat SD SMP ya. Mohon maaf sekali lagi, tadi penilik sudah saya sebut ya, tapi kepala TK PAUD ya, PKBM, itu semua Bapak Ibu ya, semua lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan itu kita ajak bersama-sama untuk bersama-sama menumbuhkan budaya sekolah bersih ini gitu. Jadi negeri, swasta, dari TK, SD, SMP, PAUD itu semua sama. Ini SKB belum diundang ya. Untuk bersama-sama bahwa seluruh lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemda Kabupaten Bogor semua dalam keadaan bersih, sehingga kita nanti budaya ini kalau sudah tumbuh akan mendorong berbagai hal ya, mungkin kesehatan, kemudian adipura dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita tumbuhkan sekarang adalah membangun budaya dulu seperti itu. Ya Ibu ya, terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih. Untuk linknya berarti nyusul ya Bu ya? Sudah ada di itu Bu, linknya ada di kolom chat. Oh, baik. Terima kasih Bu. Silakan SD Neglasari. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mau izin bertanya sekaligus konfirmasi ya Pak ya. Yang tadi disebutkan bahwa untuk mengupload video tersebut itu setiap Senin minggu keempat di bulan tersebut. Betulkah Bapak Ibu? Karena waktu Februari kami mendapatkan infonya Alhamdulillah belum begitu lama dan sekarang sudah masuk ke Maret. Berarti kita mulai di bulan Maret, Senin minggu keempat. Apakah betul Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk hitungan waktunya Bu nanti dimulai pada tanggal Minggu keempat bulan Maret. Minggu keempat bulan Maret libur Lebaran ya Bu ya? Iya betul. Gimana nih Bu? Ya begini deh Bu, yang penting dalam minggu ini kan Ibu punya video before-nya ya, video real keadaan saat ini. Nah kemudian dalam 1-2 minggu ke depan itu sudah dibuat mungkin tahap awal lah Bu ya, kemauan bahwa kita ingin menunjukkan kita tuh bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi minggu pertama kedua ini dibuat videonya, jadi mungkin khusus bulan Maret kita bisa percepat di sebelum libur ya Bu, di uploadnya gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu sudah dikoreksi karena minggu keempatnya libur ya, lupa. Ya Ibu. Ya terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan SDS IPA Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mau saya tanyakan, bentuk videonya itu apakah dibuat dalam bentuk link YouTube ataukah hanya bentuk video seperti biasa saja yang diunduh? Terima kasih. Terima kasih dari SDS IPA Thohir. Untuk bentuk video biasa Ibu, tapi dimasukkan pada link di Instagramnya masing-masing satuan pendidikan. Nanti di link yang disebar di chat akan dimasukkan link uploadnya. Nanti ketika sudah diupload, silakan masukkan link dari Instagramnya di link yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan uploading dan pendataan video after or before. Baik, terima kasih. Selanjutnya SD Muara 1. Ya, terima kasih Pak. Ini sedikit yang diupload ke video itu apakah memang kegiatan ke depan? Apakah bolehkah yang minggu-minggu kemarin? Sedangkan program tersebut saya belum selesai gitu, tapi udah dimulai ketika akhir Februari. Apakah boleh? Contoh kemarin saya membuat lukisan di dinding di luar dan juga taman dan juga pengecatan dan pengkeramikan WC. Tapi belum selesai gitu. Boleh nggak yang diupload yang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Pak, yang sudah berproses saat ini boleh.
tetapi nanti apa namanya kan ini kan akan tiap bulan ya Pak ya. Jadi misalnya yang bulan ini kita memproses itu, kemudian belum selesai kita lanjutkan bulan April gitu ya. Nanti bulan April selain yang itu juga ada yang lain lagi, nggak apa-apa. Jadi apa namanya terus saja berproses dan memang yang sudah dikerjakan boleh diupload. Yang sudah kemarin juga boleh. Kita punya tabungan video di bulan Februari misalnya, itu juga boleh seperti itu. Oh, terima kasih Ibu. Ya. Pak, sedikit menambahkan Pak. Jadi ini bukan lomba ya. Jadi ketika Ya. kita berbicara lomba, itu 1 hari harus selesai. Ya, harus Iya. rapi semua gitu 1 hari. Tapi ini untuk menciptakan habit, kebiasaan ya. Ketika nanti Bupati entah tahun 2026, 2027, target Adipura itu 2027 Pak ya. Target Adipura kita gitu. Jadi ketika tahun 2026 Bupati ingin mengadakan lomba ya, antar jenjang ya, kita nggak kaget lagi gitu. Tapi di awal ini untuk menciptakan habit terlebih dahulu. Jadi ketika ada foto-foto tadi dibilang oleh Bu Nina yang nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama ngebuatnya dan baru dikerjakan, nggak apa-apa dimasukkan ke link video ya, ke link video yang link yang sudah kita sediakan dan yang penting berprogres ya, ada progres before dan afternya itu ada gitu. Dan nggak harus selalu untuk ngebangun ya gitu. Yang penting terjaga dan terawat. Biarkan nanti untuk ngebangun sekolah itu dari dinas. Mungkin itu Pak. Nanti cek kejauh juga. Silakan Bu Zubaidah dari SMP 2 Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, Alhamdulillah kemarin kita sudah mengirim video yang diminta, tapi ini saya pengen, kan di sini kalau di SKPD itu fokusnya di kantor ya Bu ya, maksudnya daerah kantor dan sebagainya. Nah khusus di sekolah, ini apakah semua hal ini itu harus kita lakukan pembiasaan ini, dan satu lagi apakah nanti ke depannya itu harus ada kegiatan, karena yang tadi kan saya simak itu budaya anak-anak menumbuhkan budaya yang baik lah untuk kebersihan. Apakah di sini nanti videonya difokuskan ada kegiatan-kegiatan siswa untuk melakukan budaya-budaya baik dalam kebersihan ini atau seperti apa? Itu mohon penjelasan karena alhamdulillah sekolah kami juga sudah menuju adiwiyata mandiri. Jadi budaya-budaya itu sudah kami lakukan. Nah, mohon petunjuknya untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Pak Ramani izin ya, saya jawab sebentar nanti ditambahin. Ya. Jadi sekali lagi Bu, ini berlaku untuk seluruh yang merasa menjadi keluarga besar Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Bogor. TK, SD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, semuanya yang mempunyai lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka semuanya diajak untuk bersama-sama membangun budaya instansi yang bersih istimewa. Gitu Bu, ya, satu. Kemudian yang kedua, yang namanya budaya itu kan berarti dibangunnya dari berbagai sisi ya, dari personilnya, dari fasilitasnya, dari siswa, dari banyak pokoknya. Nah, video yang harus diupload itu bisa dari sisi mana saja. Misalnya, oh ini ada penambahan fasilitas untuk kebersihan, boleh. Oh ada program yang mengajak anak-anak yang sudah adiwiyata kan program-programnya banyak, ya boleh. Nanti kan yang diupload itu akan juga ditonton oleh yang lain, akan dijadikan contoh. Siapa tahu yang sudah dilakukan oleh sekolah A itu tidak berbiaya besar, akhirnya sekolah lain bisa niru seperti itu. Nah kalau niru yang bagus-bagus kan semuanya akan menjadi budaya yang bagus. Jadi sekali lagi videonya itu bebas bermacam-macam. Yang penting tagline-nya adalah menumbuhkan budaya membuat sekolah bersih istimewa. Kegiatannya boleh apa saja, yang terlibat boleh siapa saja,
Yang penting warga sekolah di situ ya Bu ya. Sehingga semuanya nanti akan kaya kita. Kaya dengan berbagai pengalaman dari setiap sekolah. Nah, diharapkan nanti saling nonton gitu Bu. Nonton, di like gitu kan ya, biar pengikutnya jadi banyak gitu ya. Nah, kemudian satu hal yang harus saya garis bawahi Bapak Ibu, tolong ya, ini menjadi garis bawah dan ini tolong dicatat ya, bahwa budaya ini harus yang diusahakan tidak berbiaya tinggi, apalagi sampai minta-minta ke anak. Awas, saya tidak mau dengar, karena mau menumbuhkan budaya bersih, Bapak Ibu ada yang minta-minta uang ke kelas-kelas. Saya tidak mau. Jadi ini kalau bisa tidak usah pakai biaya. Ya. Biaya yang ada ya yang ada dari bos saja, misalnya alat kebersihan, bahan kebersihan, itu semuanya dibeli dari bos saja gitu. Jangan sampai dengan alasan ini nanti, ini direkam ya. Jangan sampai dengan alasan ini Bapak Ibu menarik uang dari anak-anak. Satu anak mungkin 2.000, tapi ini bisa jadi berita ramai. Bisa heboh gara-gara budaya bersih anak-anak terjadilah pungli di sekolah ya. Awas, saya tidak mau. Silakan kalau misalnya membutuhkan sumber daya ya, kalau anak-anak mau bantu bawa sapu, bawa apa silakan, tapi tidak ada istilah pengkondisian apalagi dengan adanya urunan-urunan. Saya juga kemarin sudah bilang Bapak Ibu ya, para pengawas yang nanti datang ke sekolah, kalau nggak ada ongkos nggak usah diongkosin Bu. Jangan sampai budaya bersih ini memberatkan semua pihak seperti itu ya. Jadi ayo kita Bismillah, mau memunculkan budaya bagus, jangan sampai dengan menimbulkan budaya yang jelek seperti itu gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, tolong bantu kami. Tidak ada biaya, tidak ada urunan, tidak ada apapun, silahkan itu kreativitas masing-masing sekolah. Kalau memang ada yang efek biaya, silahkan upayakan dari bos saja secukupnya. Dari bos, misalnya sapu, pengki, ember, itu dari bos bisa dibeli. Bahan-bahan kebersihan, pembersih, pewangi, itu boleh dari bos. Seperti itu ya. Bensin untuk mesin potong rumput, itu semuanya bisa dari bos. Nah, jadi sekali lagi punten sekali Bapak Ibu ya, ini khusus ini kita concern sekali jangan sampai menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru. Mangga Pak Rameni kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Sekdis. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah ada poin ya. Poinnya yaitu kebiasaan atau habit ya. Jadi mari kita lakukan ini dengan ceria dan happy ya. Jangan sampai tadi ada beban-beban yang memang dirasakan memberatkan sekolah, memberatkan siswa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi harapan Bupati itu hanya menciptakan kebiasaan yang dulu dilakukan beliau di Dewan, di DPRD, di rumahnya, itu dibawa sekarang di sini gitu. Jadi itu pesan dari beliau, lakukan kegiatan, menciptakan kebiasaan ini dengan happy dan ceria, jangan sampai tertekan ya. Nah benar tadi ya, silakan kalau misalkan Ibu dan Bapak meminta ke sekolah, anak-anak silakan bawa sapu, tapi sapunya dibawa lagi. Ya, bawa lagi masih anak-anak itu, jangan sampai ditinggal di sekolah ya. Jadi seolah-olah nggak ada pungutan kaitan uang, yang muncul malah barang atau sarana prasarana kebersihan. Silakan bawa anak-anak masing-masing, ada yang bawa sapu, bawa pel atau lainnya, lakukan kerja bakti di sekolah. Dan catatan ya, ini jangan sampai urusan bangunan itu urusan dinas pendidikan. Tugas Ibu dan Bapak mengajar, sama satu lagi merawat, gimana gedung itu tetap terawat, dan gimana lingkungan tetap terjaga bersih. Ibu dan Bapak saya kasih sedikit, bukan bocoran ya, kemarin apa yang sudah kami lakukan terhadap OPD. Karena nggak akan jauh juga ini dengan apa yang akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah di sini ya, se-Kabupaten Bogor ya, walaupun tidak semuanya juga dikunjungi, tapi akan sampel ya. Pada waktu kami datang,
kami semua ini sudah memegang indikator dan sudah memegang profil sekolah itu. Permasalahan itu sudah ada. Termasuk kami kemarin SDA itu kebagian RSUD Lewiliang dan satu lagi kantor di Stan Horbun. Kita tim sudah memegang indikator dan memegang profil instansi itu dan permasalahan yang ada di sana. Yang pertama kita lihat itu bukan bangunannya gitu. Tetapi apakah selama ini sebelum program ini before-nya seperti apa? Gitu. Apakah memang rutin sudah menjadi habit di situ atau memang gara-gara ini baru muncul habit yang dadakan ya. Nah, itu yang kita lihat poin yang paling besar di situ. Kalau misalkan ini sudah menjadi habit di awal itu sangat bagus. Tapi kalau memang ini muncul karena program, ya itu agak kurang gitu. Yang pertama dilihat itu look tampilan depan. Tampilan depan OPD atau tampilan depan sekolah. Kalau OPD itu dilihat dari tembok, dilihat dari nama OPD-nya, lokasinya, tanamannya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dilihat dari awal. Jadi jangan sampai ada orang yang ketika disuruh bebersih, itu bebersih bawah dulu, bukan atas dulu. Harusnya atas dulu baru bawah. Gitu. Karena sampah-sampah atau debu-debu akan jatuh dari atas, bukan dari bawah ke atas gitu. Terus yang kedua, setelah tampilan depan, kita tidak hanya berbicara tentang kebersihan, tapi berbicara tentang penghuni yang ada di instansi tersebut. Kalau di OPD, itu dilihat dari front office. Kami dari sekretariat daerah ini sedang memilah ya rekan-rekan yang akan kami taruh di front office karena itu harus membuat orang yang datang ke Setda itu nyaman. Jangan sampai mereka datang ke Setda entah untuk bertanya atau entah untuk rapat, dari rumah sudah membuka pintu, sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, membawa masalah, sampai di front office malah nambah masalah. Karena apa? Si front office-nya itu judes, galak, nggak ramah gitu. Bukan yang mengurangi masalah, walaupun masalah tidak selesai, tetapi ketika ketemu front office yang baik, ramah, maka akan berkurang, walaupun tidak berkurang masalahnya gitu. Tapi minimal ada rasa senang dan rasa happy ketika keluar dari kantor Setda. Nah itu sama dengan di sekolah juga, kami berharap tumbuhkan dari warga-warga sekolah itu rasa kerukunan, rasa kebersamaan, dan rasa apa ya, someah ya ketika ada tamu datangnya gitu. Nah itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya yang dilihat lagi itu yang membuat nyaman yaitu toilet siswa. Ya, kalau toilet kepala sekolah, insya Allah bersih. Kalau toilet guru, insya Allah bersih. Tapi yang menjadi poin itu yaitu toilet siswa. Toilet siswa, ruang kelas mengajar siswa, terus gimana caranya siswa ini nyaman di sekolah gitu. Lalu lanjut ke ruang guru, jangan sampai gurunya itu mendapatkan sarana prasarana nggak nyaman gitu. Kalau SMP saya rasa sudah punya meubilir guru ya, udah pada nyaman masih orang per orang ya. Tetapi untuk yang di SD, mudah-mudahan di SD ini sudah tidak ada lagi satu meja isinya 2 kursi. Gurunya ada 2 di satu meja. Mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Nah, jadi itu clue-clue yang dilihat. Taman juga harus rapi. Jadi kaitan taman juga tidak hanya selesai sampai dengan memotong rumput. Tapi di sela-sela rumput itu, di pot itu apakah ada plastik, ada bungkus semen atau yang lainnya itu terlihat semua gitu. Jadi Ibu titip dari Pak Bupati, lakukan kegiatan ini dengan happy dan ceria ya. Walaupun ini nanti awalnya mungkin ya akan ada, aduh ini kegiatan apa gitu, kok kita jadi kebersihan terus, tapi pas sudah menjadi habit ini akan enak dijalani Bu ya gitu. Saya rasa 1 tahun sekian lebih ya di distrik itu untuk menciptakan budaya bersih sudah terbiasa lah kayak gitu. Nah ibu dan bapak ini sudah mengetahui lah kaitan dengan budaya bersih. Mungkin itu Bu Nina. Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi ya untuk soal sumber daya yang akan digunakan. Udahlah daripada nanti menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi, misunderstanding, anak-anak jangan disuruh bawa apa-apa ya Bapak Ibu ya. Udah sapu yang ada di sekolah saja, ember yang ada di sekolah saja. Kan di kelas-kelas juga sudah dibeliin kan ya sama sekolah. Nah, pakai yang ada di kelas-kelas masing-masing saja. Takutnya tadi nanti
Ada yang disuruh bawa sapu, sekelas bawa sapu semua. Wah, disangka mau jualan sapu nanti gitu. Ya, itu lebih bagus Bu, kalau pakai alat-alat yang sudah ada di sekolah ya. Ya, takutnya gitu Pak Ramani, takutnya Iya, itu iya. jadi heboh nanti. Wah, anak-anak rame-rame disuruh bawa sapu. Oh, berapa ratus itu sapu nanti seperti itu ya. Jadi saya ralat ya yang tadi ya. Anak-anak tidak perlu, satu tidak perlu dimintai urunan, dua tidak perlu disuruh membawa alat-alat apapun agar tidak ada salah persepsi. Sudah gunakan saja alat yang ada, yang sudah ada di sekolah. Terus saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, ini program jangka panjang. Jangan hanya nanti terlalu bersemangat di depan, tapi hanya kuat 1-2 bulan saja, begitu. Ya, ini program jangka panjang, kalau bisa nanti seumur hidup. Jadi kalau bisa, ya mulainya pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu yang heboh, tetapi nanti kita selesai begitu. Jadi yang penting kelihatan bahwa sekolah ada maunya gitu. Ada maunya sedikit-sedikit, bagian mana dulu diperbaiki, mana budaya yang harus ditumbuhkan. Ke anak-anak juga pelan-pelan aja. Kalau anak-anak belum terbiasa, untuk menjadi biasa itu kan susah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi slow but sure gitu ya, pelan-pelan tapi terus ada kemajuan sehingga pada saatnya nanti ketika mau adipura dan sebagainya kita tuh sudah nggak kaget lagi. Apa itu kebersihan udah biasa tuh gitu. Oke Bapak dan Ibu ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Nuryani, SMP 1 Silakan Ibu Sri Nuryani. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Saya di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi disebutkan sama Ibu Kadis, kalau saya tidak salah dengar, diharapkan ada tim kebersihan dan tim IT. Maksud yang dimaksud di sini bentuk atau strukturnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Apa terdiri dari Bapak Ibu guru saja atau harus melibatkan anak-anak siswa seperti itu? Terima kasih. Kemudian yang kedua tentang video pendek before dan after. Tadi disebutkan oleh Bapak Kabak ya, 3 menit seperti itu. 3 menit durasinya video pendeknya itu apakah 3 menit itu melibatkan dari awal sampai akhir, artinya dari sebelum, kemudian proses, dan setelahnya itu 3 menit atau bebas waktunya saat masing-masing 3 menit. Before-nya 3 menit, prosesnya 3 menit, setelahnya 3 menit. Seperti itu pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Untuk Bu Sri, untuk video, mekanisme video itu 3 menit itu mencakup before dan after. Kalau untuk dari awal sampai akhir itu kan terlalu panjang. Nanti di highlight aja di dalam 3 menit itu before-nya seperti apa, after dan prosesnya seperti apa, seperti itu. Nanti akhirnya ada kompilasinya, jadi kompilasi Bu nantinya di sana di 3 menit tersebut. Kayak video recap, Bu, recap. Mangga Pak Rapun. Oh iya. Tadi Pak Siswadi sudah menjelaskan Ibu ya. Jadi 3 menit itu bukan 3 menit proses, 3 menit akhir, 3 menit pertengahan enggak gitu. Tapi 3 menit itu secara keseluruhan ya gitu. Jadi silakan Ibu nggak perlu nayangin prosesnya yang terlalu panjang ya. Asalkan di situ sudah mewakili kegiatan proses, mewakili akhir, ya itu silakan tayangkan gitu. Ini kan tidak hanya pada saat tahun ini. Tahun-tahun berikut juga sama, nanti akan ada laporan-laporan. Jadi
jangan bikin video yang berulang-ulang ya. Jadi misalkan bulan ini halaman depan sudah masuk, di bulan depan masuk lagi, itu jangan gitu. Tapi upayakan hal-hal yang memang belum dan sudah dikerjakan. Itu aja sih Bu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Nina, biar maksimal hasilnya. Silakan tidak usah terburu-buru juga gitu. Silakan rapihkan pelan-pelan, slow but sure ya gitu. Tapi nyampe hasil akhirnya gitu. Itu Bu, makasih Bu. Baik, Bapak Ibu, saya dibuka. Ibu, tadi tentang tim Ibu ya, maksud saya begini, kalau merasa memerlukan, kalau di PAUD, TK, SD mungkin kan personil tidak terlalu banyak ya, setiap kegiatan seperti itu semuanya bisa jadi satu tim yang utuh seperti itu ya. Sebenarnya tim kebersihan ini yang saya maksud harus melibatkan seluruh warga sekolah. Tetapi kalau misalnya di SMP nih, kan gurunya puluhan, banyak. Nah, kepala sekolah ingin punya yang bertanggung jawab nih sama tim ini. Boleh dibuat SK tim. Libatkan di dalamnya pengurus OSIS, ya. Jadi semuanya nanti jadi satu tim yang besar. Tapi itu bukan kemudian mau buat gagayaan ya Bu, buat ini ada SK tim, lalu nanti menimbulkan biaya, lalu minta makan minum rapat, minta honor, enggak gitu. Ini saya kalau ke situ soalnya jadi suka lebar nih gitu ya. Yang saya maksud tim ini adalah bahwa kegiatan ini tuh harus ada yang diberi tanggung jawab. Kan tidak mungkin kepala sekolah turun langsung sendirian, kan seperti itu ya. Tapi kepala sekolah itu mau menunjuk siapa saja, sebanyak-banyaknya boleh, karena harus melibatkan seluruh warga sekolah. Bahkan kalau mau dibuat SK di dalamnya harus muncul tuh bahwa anggota dari tim ini adalah seluruh keluarga besar sekolah, seperti itu. Jadi itu hanya untuk itu saja sih Bu, disesuaikan ya. Kalau merasa kita mah udah biasa kerja bareng-bareng, nggak perlu ada SK juga nggak masalah, ya ayo kerja aja gitu, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya sekolah itu terbiasa ada tim apa, selama tidak menimbulkan beban buat sekolah, tidak menimbulkan tambahan biaya, itu silakan saja boleh seperti itu. Karena ini bukan seperti mau adiwiyata yang mana tim adiwiyatanya checklist, enggak Bu ya, enggak ada ditanya-tanya seperti itu gitu ya. Hanya yang penting harus ada yang bertanggung jawab ketika nanti ada pengawas yang datang, kepala sekolahnya nggak ada, sedang dinas luar misalnya, saya mau ketemu sama tim kebersihan misalnya. Nah itu kan sudah bisa menunjukkan siapa timnya, seperti itu. Yang penting sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang baik hati, dunia pendidikan harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan hanya karena uang 2.000 per anak, kembali kita misalnya dihebohkan dengan hal-hal yang tidak enak seperti itu. Ayolah kita coba saja kalau ada sesuatu yang kurang enak di telinga kita, maka kita tidak perlu menunjukkan dengan kata-kata. Kita tidak perlu dengan membantah. Enggak kok, tidak. Tapi kita tunjukkan saja dengan perbuatan. Bahwa sekolah bersih istimewa tidak perlu kok iuran dari anak-anak. Kita bisa menjadikan sekolah kita bersih seperti itu. Oke, masih ada? Sampai zuhur ya? Contoh SDM Sekamana 01. Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, siap. Bapak, terima kasih Bapak Admin. Selamat pagi Ibu Sekdis, Ibu Kabid, dan Ibu Bapak Kabak, dan serta Bapak Ibu pengawas dan juga teman-teman Kepala Sekolah Kabupaten Bogor. Saya acungi jempol Bapak Ibu, ini program yang memang sangat membuat habit kita menjadi lebih bersih, bukan hanya dari kepala sekolah, tapi juga nanti mungkin sampai ke lingkungan anak-anak ya. Mudah-mudahan ini merupakan cikal bakal Kabupaten Bogor. Insya Allah kita dukung Ibu, Bapak untuk menjadi mendapatkan Piala Adipura. Semangat Bu, Bapak Ibu. Semangat. Ada pertanyaan dari saya, Bapak Ibu.
Nah, yang tadi disebutkan Ibu, kalau tidak upload akan dipanggil. Nah, seperti itu. Mohon untuk diklarifikasi atau diberi penjelasan yang lebih detail. Tidak upload itu seperti apa, Bu? Apakah dalam 1 bulan itu tidak diupload langsung dipanggil? Apakah ada jenjang waktu misalkan 3 bulan tidak diupload? Apa seperti bagaimana? Lalu yang kedua, Ibu, Bapak mohon izin, ketika kita mengupload itu boleh tidak pakai back song ya, kayak lagu-lagu anak-anak misalkan Mentari Pagi atau bagaimana, apakah full suaranya murni dari kegiatan tersebut. Itu saja, terima kasih, tetap semangat untuk Kabupaten Bogor yang tegar beriman menuju Piala Adipura, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama tetap semangat ya. Satu, jawaban yang nomor 2 dulu, bahwa videonya bebas, mau pakai lagu apa, mau pakai apa. Tetapi kalau misalnya songnya lagu, berarti penjelasannya dalam bentuk tulisan ya Bu ya. Misalnya ini sedang merapikan apa gitu. Kalau backsoundnya bukan lagu kan bisa dengan narasi. Nah, tapi kalau tidak pakai narasi, backsoundnya mau pakai lagu, berarti pakai tulisan. Itu terserah, silahkan. Yang saya maksud tim IT tadi, tim IT yang mau bikin videonya ini, Bu. Maksudnya bukan tim IT yang kayak operator, bos itu bukan ya. Tapi mungkin kan ada salah satu guru yang hobinya memang bikin-bikin seperti itu. Nah, itu dimanfaatkan tuh, dijadiin tim IT-nya kebersihan, seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan pertama tadi? Pemanggilan. Oh iya, pemanggilan. Maksud saya gini Bu, ini test case ini kita coba di bulan pertama Bu. Kenapa bulan pertama? Yang pertama, ini bukan sama sekali dalam rangka menghukum ya. Yang pertama, yang belum upload di bulan Maret, itu kami ingin tahu, jangan-jangan ini infonya tidak sampai, gitu Bu. Sekolah kita itu SD-nya 1.900, ya PAUD-nya 3.000, SMP-nya 700, 800. Nah jadi nanti kita ingin lihat nih, di bulan Maret akhir itu kan ada upload-upload tuh. Nanti tim kami dari masing-masing jenjang ada yang akan mendata. Oh, yang sudah upload sekolah ini saja gitu. Nah, nanti yang belum upload itu kami akan konsultasikan ke pimpinan ya, ke Pak Kadis. Apakah langsung dipanggil atau diberi surat, tapi kami ingin mendapat feedback Bapak Ibu. Ini kenapa sih kok tidak upload? Kan kemungkinannya banyak, kita nggak boleh seudon dulu kan gitu. Bisa jadi sekolah itu memang nggak tahu, mungkin belum jauh di sana, sekarang tidak ikut Zoom, temennya nggak ada yang kasih tahu. Oleh karena itu ini kewajiban Bapak dan Ibu pengawas, penilik untuk memastikan bahwa informasi ini semuanya sampai ke sekolah. Nah, nanti yang kedua baru pertanyaannya, oh iya Bu, sudah tahu, tapi kami tidak bisa bikin videonya, misalnya begitu. Kan bisa saja seperti itu, berarti ada kendala seperti itu. Jadi maksudnya begitu ya Bu ya, yang dimaksud kami panggil atau kami pertanyakan itu adalah kami ingin memastikan bahwa semua terlibat dalam program ini, dan kalau belum melibatkan diri, itu kami harus tahu ada kendala apa, seperti itu. Oke Bu? Mohon siap Ibu, terima kasih. Mungkin untuk uploading videonya bisa di IG satu. Ya, ini Bu, sedikit informasi kali ya, kaitan dengan sekolah-sekolah yang sudah mengupload ke link kami ya. Yang baru dari Kecamatan Citerep, Jonggol, satu lagi sama Kecamatan Lapanunggal dan Babakan Madang. SMP baru ada 4, SMPN 2 Jonggol, SMPN 2 Citerep, SMPN 1 Babakan Madang, SMPN 3 Jonggol ya. Justru ini yang dekat-dekat yang Cibinong belum ada ya. Sama SMP baru 4, sisanya 19 itu SD dari Kecamatan Citerep, Jonggol, dan Parung. Ya, ini dari Cibinong belum masuk Bu ya.
Oh, Cibinong dari SMP IT Anur. Anajiah. Anajiah. Itu Bu. Ya. Baik, Bapak Dari Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? dari SMP Mardiwali Cibinong ada, Pak? Oh ya, silakan. Maksudnya silahkan nanti ini kami sebut-sebutkan nama sekolahnya. Nanti di ada yang nyangkut, linknya nyangkut kemana dulu gitu. Baru udah ngirim gitu ya. Kita sebutin ya. Yang Ya, pertama dari SDN Karangsembara 3, SDN Lambau 1, SMP Negeri 2 Jonggo, SDN Citerep 6, SDN Citerep 7, SDN Citerep 6, SDN Tajur 2, SDN Citerep 1, SDN Lambau 1, Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur Ciseeng, SMPN 2 Citerep, SDN Sanja 1, SDN Sanja 1 Citerep, SDN Mulyasari, SDN Sirna Galih 04, SMPN 1 Babakan Madang, SDN Nambo 3, SMPN Negeri 3 Jonggo, SDN Hambalang, SDN Karangasem Timur 02, SDN Muhara 02, SDN Lewin Nutuk 05, SDN Waru, dan SMP Anajiah Cibinong. Sudah Bu itu. Mungkin di sini nanti ada peserta yang ikut Zoom yang sudah mengirim, tapi mungkin nggak dicek kembali atau pada saat ngirim internetnya nggak stabil, jadi keburu logout ya. Jadi nggak nyampe di kami. Ini rekapan yang ada di kami Bu ya per hari ini. Silakan aja Bu, ini waktu masih panjang ya. Jadi nggak usah khawatir ketika disebutkan di sini, kok saya belum muncul gitu. Silakan perlahan lakukan dengan happy dan ceria. Yang tadi Bu Nina bilang ya. Ini masih panjang Bu. Masih ada? Tadi yang Mas Diwali? Mari Waluya nggak ada Bu. Oh enggak, tadi ada yang mau tanya ya? Iya. Dari Mardi Waluya tadi ada yang mau tanya? Mungkin ada pertanyaan Ibu. Di link tersebut tidak ada jenjang pilihan TK. Adanya dari mulai SD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya mau bertanya. Tadi kan di sini kan dibilangnya kan bikin video pendek 3 menit. Itu nanti dari sananya tahu kita uploadnya gimana itu? Nanti ada link Bu, link dari Pemda yang akan disebarkan ke sekolah melalui pengawas, atau di sini juga sudah ada nih di chat. Jadi nanti nguploadnya ke link yang sudah kami sediakan seperti itu. Oh iya, Tapi baik, terima kasih Ibu. Ya, disebutkan identitasnya ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kita diminta bawa namanya. Bapak Ibu, untuk tahap awal saya mohon tidak usah terlalu yang heboh, segala mau dibawa, segala mau dibersihin, yang akhirnya menimbulkan misalnya tadi urunan bawa apa, bawa itu. Tahap awal jangan suruh siswa bawa apa-apa Bapak Ibu ya. Kita mau test case aja, yang penting adalah menumbuhkan budaya, itu saja. Menumbuhkan budaya itu tidak harus dengan bawaan alat yang terlalu bermacam-macam seperti itu. Yang penting menimbulkan budaya. Kalau biasanya siswa masih ada yang suka bersampah di jalan, tidak ke tempat sampah, ini kita tumbuhkan budayanya bahwa sampah itu di tempat sampah atau dengan cara seperti apa gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan program yang sebentar selesai, dadakan atau nanti tidak ada kelanjutannya, tidak. Ini program jangka panjang sehingga energinya juga harus kita atur agar semuanya berjalan, ritmenya bagus, pelan-pelan, tetapi setiap bulan tuh ada yang kita pamerin gitu. Bulan ini nih kita benerin bersihin toilet. Bulan ini kita motong rumput yang sudah 2 meter misalnya seperti itu ya.
bulan ini kita lapangan misalnya seperti itu, atau bulan ini kita misalnya bisa saja ada anak-anak membaca buku lalu mereka berpidato ya tentang pentingnya kebersihan dan lain sebagainya. Itu murni mutlak kreativitas dari sekolah. Yang penting tadi ya, satu kata kuncinya adalah ayo bersama-sama dengan kami menumbuhkan budaya sekolah bersih istimewa. Oke, terima kasih dari saya mungkin itu. Ya, oh masih ada. Baik, dari Mbak Diwalia masih belum selesai tadi pertanyaannya, silakan Pak. Izin bertanya Ibu, saya Stefanus dari SD Mardiwaluya. Siap. Ibu, kan tadi kan menurut Bapak yang dari kabupaten bilang untuk negeri ya Bu, sedangkan Ibu tadi bilang swasta juga. Sedangkan di linknya itu Bu hanya untuk negeri. Yang swasta itu gabung di situ juga apa bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Ya. Baik, memang Pak, ini kami kan sudah terbiasa ya dengan tidak membedakan sekolah negeri dan swasta untuk hal-hal yang baik-baik seperti ini. Jadi para min mohon izin ya kalau saya mendahului dari Pemda untuk menyatakan bahwa program ini kami ingin mengajak juga seluruh lembaga sekolah swasta. Mungkin untuk sementara linknya bisa gabung di situ, nanti linknya yang kami perbaiki ya Pak ya, bahwa di situ mungkin tidak dimunculkan kata negerinya, atau kalau memang dimungkinkan kita pisah juga boleh. Nanti mungkin kami akan koordinasi dan konsultasi dulu ke para meni di Pemda ya Pak ya. Tapi yang penting adalah bahwa kami ingin menunjukkan kepada semua masyarakat kami ini peduli terhadap seluruh sekolah, tidak hanya yang negeri tapi juga yang swasta. Karena nanti kalau ada adiwiyata, adipura, sementara yang terlewati yang di pinggir jalan sekolah swasta, kan kalau tidak kami sentuh program ini, mereka bisa aja kan nanti bilang, misalnya masih kotor, nanti bilang, oh kami tidak pernah ikut program ini, gitu seperti itu. Dan toh anak-anak kita kan anak-anak Kabupaten Bogor semua yang merupakan anak-anaknya Pak Bupati semua, seperti itu. Pak Ramini nanti izin koordinasi kembali ya. Terima kasih Ya, Pak. ya, terima kasih Pak Bu Dina. Jadi ini tidak hanya untuk SDN negeri sama SMP negeri saja ya, tidak hanya sekolah negeri saja gitu. Tapi semua sekolah swasta ya gitu. Tapi memang di awal kita membuat link itu memang masih SDN negeri sama SMP negeri ya. Tapi kenyataan yang ada di laporan kami, ini ada beberapa SMP swasta yang sudah masuk ya Pak ya gitu. Jadi ini semua berlaku untuk semua lapisan pendidikan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor. Cuman levelnya kayak TK nggak mungkin hampir sama cara ngebersihin dengan di SD atau SMP. Disesuaikan kembali dengan satuan pendidikannya masing-masing. Udah, untuk sementara di link yang sudah ada dulu ya Pak ya. Nah, nanti kan kita rubah linknya. Nah, sementara di situ dulu. Ya, baik Pak. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk yang link PAUD, sabar ya, nanti kita sedang buatkan link untuk khusus PAUD TK. Mungkin dari saya itu. Nanti berikutnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa melalui pengawas pembina masing-masing ya, karena kami di kabupaten itu sudah punya PIC Sekolah Bersih Istimewa ini yang anggotanya adalah masing-masing pengawas dari masing-masing jenjang itu ada ya. Mungkin dari saya itu izin pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus mungkin ada tambahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa dibuka dulu dong fotonya. Kita foto bareng dulu dong.